Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan komite sekolah pada sesi hari ini. Kenalkan, Azwar dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Baik, Bapak dan Ibu, selamat pagi dan selamat berjumpa. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Bu Sehat, Ella, Pak. Pak Iwan, sehat ya? Baik, Alhamdulillah. mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak dan Ibu, hari ini sebagaimana biasa, marilah kita bersama-sama berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah sampai pada sesi penyusunan rencana pembelajaran. Nah, pada hari ini, sesi ini untuk 20 menit ke depan, kita akan masuk kepada materi baru. Ya. Namun sebelum kita masuk pada materi baru, saya ingin terlebih dahulu izinkan untuk share screen, Bapak Ibu. Ya. Silakan, Pak. Ada kelihatan Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada, baik. Nah, Ibu Ella dan Pak Iwan yang saya hormati dan saya banggakan, kepala sekolah hebat ya, peserta kami hari ini. Ini sekedar untuk mengasah-asah otak ya. Ini sedikit ada ice breaking dari saya. Ya, ini 1 menit aja ya, Bu Ella ya. Siapa yang duluan dapat boleh acung tangan ya. Angkat salah satu ya dari batang korek api ini sehingga pernyataannya menjadi benar. Iya. Saya tuh, Pak. Silakan Pak Iwan, yang mana? Yang ini diangkat ke sini, Pak. A plusnya yang vertikal. Yang vertikal. Diangkat ke sini. Dipindahkan ke sini. Ya. Jadi ini menjadi angka 8. Berapa? Angka 9. 8. Ini menjadi tanda kurang. Angka 9. Angka 9. Ya, angka 9. Ini 9 kurang 4. Jadi 5. Ya bagus. Ya, kita kasih aplaus untuk Pak Iwan. Ya, luar biasa. Ini adalah sebuah proses analisis. Kita bisa, hikmahnya kita ambil suatu pernyataan yang sudah tidak benar. Ya, jika kita lakukan pengolahan, kita lakukan perbaikan-perbaikan, bisa menjadi sebuah pernyataan yang benar. Itulah fungsi kita, Ibu Ella dan Pak Iwan ya. Baik, terima kasih Ibu Ella dan Pak Iwan. Sesi kita hari ini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebagaimana Pak Iwan dan Ibu Ella selama ini sebagai kepala sekolah sudah melakukan kegiatan ini berulang-ulang. Nah, untuk itu mungkin sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin Pak Iwan ya dan Bu Ella ya memahami apa tujuan dari kegiatan kita. Yang pertama tujuan kita adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dalam penyusunan kurikulum. Kemudian nanti Pak Iwan dan Bu Ella dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum itu dalam menyusun kurikulum operasional sekolah kita. Nah, itulah tujuan kita, Pak Iwan dan Bu Ella. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin mendengarkan sedikit ya pengalaman Ibu dan Bapak Iwan. Kira-kira apa ya, kenapa kok perlu kita menyusun kurikulum operasional itu? Mungkin Bapak Ibu yang berani yang mencoba untuk memberikan komentar, silakan. Saya mencoba ya Pak ya. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa satuan pendidikan perlu menyusun kurikulum operasional?
berawal dari kurikulum. Kurikulum itu adalah merupakan rencana atau program kerja yang akan dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Silakan Pak Iwan. Akan menambahkan pendapat dari Bu Ella bahwa kurikulum adalah sekumpulan rencana yang akan dikerjakan oleh sekolah tersebut. Jadi dengan kata singkatnya, kalau bahasa anak muda itu mau dibawa kemana sekolah, arahnya itu tentu saja dari kurikulum tersebut bisa kita ketahui. Mau bagaimana kegiatannya, mau dibawa kemana akhirnya sekolah ini, tujuan apa yang akan dicapai oleh sekolah tersebut. Nah, itu semuanya ada di sana. Memerlukan apa saja, biayanya berapa, itu ada di kurikulum tersebut. Itu menurut saya, Pak. Iya, luar biasa. Pak Iwan dan Bu Ella sudah mengemukakan pendapat. Memang benar ya. Nah, kurikulum atas sebagai kompas ya, Pak Iwan ya. Mau kemana supaya tidak salah arah ya, supaya tidak salah jalan. Baik, karena Bu Ella dan Pak Iwan sudah lama jadi kepala sekolah, sudah banyak pengalamannya ya. Berdasarkan pengalaman masa lalu itu, Bapak Iwan dan Ibu Ella, hal-hal apa saja yang perlu dipedomani dalam menyusun kurikulum itu? Ya, baik Pak Iwan. Ya. Siapa dulu? Ibu Ella, mau saya dulu? Ya, silakan Pak Iwan. Baik. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya rasakan, untuk menyusun suatu kurikulum satuan operasional pendidikan, yang pertama kita harus mengevaluasi diri sekolah dulu, di mana kita akan tahu apa kelemahan, apa kekuatan, apa peluangnya, apa tantangannya, dan lain sebagainya, sehingga akan menjadi modal dasar untuk dijadikan suatu pola perencanaan dalam menyusun kurikulum tersebut. Nah, setelah kita memperoleh data-data tersebut, baru kita membuat tim untuk penyusunan kurikulum tersebut. Itu Pak yang mula pertamanya. Iya, luar biasa. Kita kasihlah applause ya untuk Pak Iwan ya, yang menggambarkan. Baik. Bu Ella mungkin juga ada pendapat hal-hal apa ya, hal-hal apa yang harus kita pedomani, yang harus kita perhatikan kalau kita mau menyusun sebuah kurikulum operasional sekolah. Silakan Bu Ella. Baik Bapak, mungkin yang pertama adalah membuat tujuan dulu dari penyusunan kurikulum tersebut. Setelah itu pelajari kurikulum yang lalu atau sebelumnya sebagai acuan kita, lalu siapkan rencana penilaian yang berkenaan dengan penyusunan kurikulum tersebut. Baik, terima kasih Bu Ella. Iya, hampir sama dengan jawaban Pak Iwan. Nah, Bapak dan Ibu, agar kita tidak salah arah, agar dokumen kita itu betul-betul yang bisa dipedomani itu, kira-kira apa ya yang penting kita perhatikan ketika kita menyusunnya, di samping tadi memperhatikan analisis tadi, kira-kira apa ya, minimal di situ ada yang menjadi acuan bagi kita sehingga kira-kira Pak Iwan silakan ditambah pendapatnya. Mungkin di dalam penyusunan kurikulum kita harus memperhatikan tentang prinsip-prinsip kurikulum, Pak. Prinsip-prinsip penyusunan pengembangan kurikulum operasional sekolah. Bu Ella, ya memang ya di dalam penyusunan itu ya sebagaimana tadi disebutkan Pak Iwan, ya kita mempedomani ada prinsip dalam penyusunan. Nah, satu lagi nanti yang perlu kita pahami adalah komponen dalam penyusunan. Komponen ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, dalam sesi ini kita berangkat dari pengalaman ibu-ibu ya, termasuk Pak Iwan, Bu Ella. Dalam prinsip itu kira-kira apa saja aspek-aspek prinsip yang kita ingin pedomani. Nah, untuk itu saya ingin Ibu berdua ya berdiskusi sebentar ya, kira-kira apa yang kita pedomani dalam prinsip itu. Yang termasuk prinsipnya, Pak. Apa saja yang termasuk dalam prinsip berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu.
Silakan, saya tunggu untuk berapa menit ya. Silakan Pak Iwan atau Bu Ella untuk mengemukakan pendapat. Ya, baik. Untuk hal-hal yang harus dipedomani dalam penyusunan kurikulum itu adalah satu, berkenaan dengan prinsip relevansi, yang kedua prinsip efektivitas, yang ketiga prinsip efisiensi, yang keempat prinsip kesinambungan, dan prinsip fleksibilitas. Iya, luar biasa. Ya, mari kita bahas. Baik, Bapak Ibu. Nah, pada sesi ini ada sebenarnya beberapa prinsip yang dikemukakan tadi oleh Bu Ella. Yang pertama itu yang berpusat kepada peserta didik, ya. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya prinsip kontekstual, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya prinsip esensial. Nah, yang keempat ada akuntabel, ya. Yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik, dari 5 ini mana yang sudah dan belum Bapak pahami? Ya, dari yang 5 ini mana yang sudah dipahami, mana yang belum? Ya, silahkan Ibu Ella dan Pak Iwan. Ya. Saya belum mengerti tentang yang esensial itu, yang prinsip penyusunan khususnya untuk kurikulum operasional satuan pendidikan itu seperti apa, Pak? Iya, pertanyaannya yang luar biasa, Bu Ella. Terima kasih ya, Bu Ella. Dari 5 prinsip, satu mungkin masih mengalami keraguan. Namun beliau sudah melakukan aktivitas ini sebenarnya. Jadi yang dimaksud esensial itu seperti apa? Tapi yakin dan percaya Bu Ella pasti sudah melakukan itu. Kira-kira di antara Bapak Ibu siapa yang akan bisa menjelaskan? Silakan Pak Iwan bisa mengomentari. Coba Pak ya. Silakan. Coba. Mudah-mudahan pas. Menurut saya bahwa prinsip kurikulum harus esensial, itu mengandung pengertian bahwa kurikulum tersebut tidak mengulang naskah atau mengutip dari naskah yang lain. Jadi esensial, sifatnya mendasar, asli, bahwa kurikulum tersebut disusun berdasarkan keadaan sekolah tersebut, kebutuhan sekolah tersebut, dan memang juga merupakan keputusan bersama dari sebuah tim di sekolah tersebut. Jadi tidak mencaplok atau menjadi plagiat dari kurikulum yang lain itu Pak. Menurut saya. Luar biasa ya Pak Iwan ya. Baik Bu Ella, dari penjelasan Pak Iwan mungkin bisa memperjelas kita. Beliau menyampaikan esensial itu berisikan sesuatu dokumen yang penting di dalamnya. Gitu ya. Sesuatu dokumen yang penting di dalamnya. Ya. Seperti Bapak Ibu guru kita di sekolah melakukan analisis materi esensial. Jadi materi mana yang dianggap yang paling penting itu ditemukan di dalam. Itu ya. Sehingga materi itu representatif gitu. Baik Pak Iwan, kira-kira kalau Pak Iwan, Bu Ella, bagaimana? Ya, paham Pak. Mudah-mudahan yang disampaikan. Kalau Pak Iwan di antara yang 5 ini, kira-kira mana yang masih sudah dipahami, mana yang masih belum dipahami Pak Iwan? Yang ragu-ragu Pak. Ini di bagian terakhir, Pak, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di sini ada dunia industri. Itu kira-kira kalau di SD bagaimana, Pak? Itu penjelasannya ya. Iya, luar biasa. Melibatkan dunia industri itu. Iya. Memang pelibatan kepentingan itu banyak sebenarnya. Stakeholder ya. Ada pelibatan tentang komite, tokoh masyarakat. Tapi Pak Iwan bertanya sekarang ini ada pelibatan tentang sentra gitu ya Pak Iwan ya. Ya. Ini di antara ini siapa ini? Bu Ella, bantu dong. Bagaimana kira-kira ini seperti apa itu sentra industri itu pelibatannya gitu. Apakah memang untuk sekolah kita atau bagaimana? Silakan Bu Ella dikomentari. Mungkin untuk sentral industri di dunia usaha itu yang apa ya, yang bisa membantu memberikan
bantuan dana terhadap ke operasional sekolah, atau mungkin ke sana arahnya? Menyumbang ya, berarti menyumbang. Ya, penyumbang. Ya. Mungkin ke sana ya Pak ya. Nah, baik ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, mungkin mari kita lihat materi kita ini seperti apa yang kita harapkan tadi. Nah, Bapak Ibu, berpusat pada peserta didik itu sebagaimana yang dipahami oleh Pak Iwan dan kawan-kawan, itu tentunya berdasarkan kepada kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar anak kita. Jadi semuanya itu memperhatikan apa, terutama profil pendidikan Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kalau kontekstual itu menunjukkan kekhasan ya, karakteristiknya. Artinya konteksnya itu apa? Konteks sosial, konteks budaya. Jadi menunjukkan kekhasan. Nah, itulah dia kontekstual. Kalau kontekstual sekolah Pak Iwan yang di persawahan, daerah pertanian, tetapi banyak di sana peternakan ya. Nah, jadi ya peternakan Pak. Maka nanti isi kurikulumnya tentu lebih banyak yang berkenaan dengan pertanian dan peternakan di situ. Nah, kemudian kalau yang berikutnya esensial seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Iwan, jadi unsur penting itu ada di dalam ya, yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan ada dalam dokumen itu. Nah, diatur di dalam dokumen itu. Nah, kemudian yang keempat dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, kelima, melibatkan pemangku kepentingan. Jadi Pak Iwan, kalau kita di sekolah dasar mungkin belum banyak untuk pelibatan dunia usaha dan dunia industri, tapi tidak tertutup kemungkinan. Ini melihat kondisi sekolah kita. Kalau sekolah Bu Ella mungkin di dekat daerah perindustrian, mungkin bisa kita untuk melibatkan di sana dalam rangka mungkin pengendalian dampak lingkungannya atau pengolahan bahan-bahannya mungkin bisa. Jadi baik Bapak dan Ibu, demikianlah 5 hal yang kita pelajari hari ini di dalam menyusun konsep prinsip kurikulum operasional sekolah, kurikulum operasional satuan pendidikan. Berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai kepentingan. Nah, terakhir Ibu, saya ingin memberikan kuis untuk Ibu berdua ya. Nah, jadi kuis ini adalah kuis tebak kata ya. Nah, jadi tapi saya tidak tampilkan ya, saya tidak tampilkan kepada Ibu. Nah, cuma Ibu menebak katanya ya, menebak katanya ya. Nah, nomor 1, dokumen dapat dipertanggungjawabkan. Apa kata kuncinya? Kata kunci apa? Akuntabel. Ini berkenaan dengan prinsip ya? Iya. Kaitannya. Iya, betul sekali Pak Iwan. Ya, nomor 2. Ini, selalu menjadi rujukan dalam setiap tahapan penyusunan kurikulum operasi pendidikan. Selalu menjadi rujukan. Selalu menjadi rujukan. Selalu diarahkan semua ke sana. Menjadi rujukan dalam menyusun apapun, apakah kurikulum, pembelajaran, kegiatan. Ayo, silakan. Jadi artinya ke sana diarahkan, tentang siswa juga, tentang sekolahnya. Profil itu, profil. Iya, Memerdekakan belajar. Ya, profil pelajar Pancasila. Ya. Yang ketiga, semua informasi penting ada di dalamnya. Kurikulum. Iya, maksudnya informasi penting itu ada dalam kurikulum. Yang prinsip yang mana itu? Konteks, bukan kontekstual. Iya, baik. Nah, ngaku. Ya, esensial. Ya. Esensial. Kemudian memenuhi potensi kebutuhan, memenuhi perkembangan siswa. Kontekstual itu, Pak. Iya, terima kasih. Bagus, Pak Iwan. Terakhir, menunjukkan kekhasan. Berpusat pada peserta didik. Oh, kontekstual. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah pertemuan kita pada sesi ini. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya Bapak Ibu lebih bersemangat lagi. Dan kita akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.